Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu hasil dari laporan adaptasi alat ukur skala friendship quality. Yang beranggota ada saya Rian Nugraha dan teman saya Acil Lestari. Untuk pembahasan pertama, di sini kami akan menjelaskan tokoh. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama ada William M. Kukowski, yang kedua ada Betsy Hoza, dan yang ketiga ada Michelle Bolvin. William M. Kukowski, PhD, adalah profesor di Departemen Psikologi di Universitas Concordia di Montreal, Quebec, Kanada, dan menjabat sebagai ketua penelitian di universitas dalam perkembangan remaja awal. Yang kedua ada Betsy Hoza, merupakan profesor psikologi yang menerima gelar Bachelor of Arts dengan pujian dari Universitas Princeton dan gelar PhD di bidang psikologi klinis dari Universitas Maine. Yang ketiga ada Michelle Bolvin, adalah profesor psikologi di Universitas Laval, ketua penelitian perkembangan anak Kanada, dan direktur unit penelitian maladaptasi psikososial anak. Selanjutnya ada teori friendship quality. Kualitas pertemanan didefinisikan oleh Bukowski, Hoza, dan Bolvin tahun 1994 sebagai suatu hubungan pertemanan yang berkualitas dari seseorang dengan orang yang dianggap sebagai teman baiknya. Menurut Bukowski, Hoza, dan Bolvin ini, dalam kualitas pertemanan terdapat 5 aspek di dalamnya, yakni yang pertama ada companionship, yang kedua konflik, yang ketiga health, yang keempat security, dan yang kelima closeness. Berikut ada aspek friendship quality. Yang pertama companionship, yaitu merujuk pada interaksi individu dengan teman-temannya seperti seberapa banyak mereka menghabiskan waktu bersama. Yang kedua ada konflik, yaitu menunjukkan konflik yakni pertengkaran dan perdebatan dalam hubungan pertemanan seperti seberapa sering terjadi perbedaan pendapat dalam pertemanannya. Lalu yang ketiga ada health, menjadi aspek penting dalam pertemanan yang berkaitan dengan bagaimana dalam hubungan pertemanan saling membantu dan saling melindungi. Komponen ini terdiri dari 2 subkomponen. Subkomponen yang pertama adalah aid atau bantuan, yaitu saling tolong-menolong dalam segala hal. Subkomponen yang kedua adalah protection from victimization atau perlindungan, yaitu kesediaan untuk saling melindungi jika diganggu oleh orang lain. Yang keempat ada security, yaitu keyakinan dalam pertemanan bahwa akan tetap terjalin walaupun menghadapi masalah atau konflik di dalamnya, dan keyakinan untuk saling mempercayai satu sama lain. Komponen ini terdiri dari 2 subkomponen, yaitu reliable alliance dan transcending problems. Reliable alliance merupakan keyakinan terhadap teman bahwa mereka akan dapat diandalkan dan dipercaya pada saat dibutuhkan. Transcending problem merupakan keyakinan untuk dapat mempertahankan hubungan pertemanan walaupun mereka sering terjadi pertengkaran, perkelahian, dan peristiwa negatif lainnya yang menimpa mereka. Yang terakhir ada closeness, yaitu berkaitan dengan kelekatan dan penerimaan dalam pertemanan. Komponen ini terdiri dari 2 subkomponen juga, yaitu affective bond dan reflected appraisal. Untuk affective bond mengacu kepada ikatan emosional atau perasaan di antara mereka. Dan untuk reflected appraisal, yaitu mengacu kepada perasaan dan kesan-kesan yang mereka peroleh dari pertemanan. Yang selanjutnya ada proses adaptasi yang dilakukan. Alasan peneliti melakukan adaptasi alat ukur skala friendship quality ini karena peneliti ingin memahami bagaimana dinamika hubungan pertemanan di kalangan remaja. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah remaja usia 13-18 tahun. Remaja merupakan usia individu lebih banyak berkomunikasi dan menghabiskan banyak waktu dengan teman daripada orang tuanya. Remaja ini mulai menarik diri dari orang tua untuk mencari identitasnya sendiri melalui teman sebayanya.
Di antaranya teman-teman sebayanya ada beberapa yang dijadikan sahabat oleh remaja. Bersama sahabatnya, remaja menjalin hubungan timbal balik dalam waktu yang lama, melibatkan perasaan nyaman dengan kehadiran satu sama lain, memiliki minat yang serupa, serta saling memberikan dukungan. Pada tahap perkembangannya remaja, sahabat memainkan peran yang sangat penting. Persahabatan dapat membantu remaja yang sedang berada dalam tahap eksplorasi mengenai dunia, baik itu dunia pekerjaan, percintaan, maupun jati diri. Erikson tahun 1968 mengatakan bahwa persahabatan akan berdampak terhadap jati diri individu yang berada pada tahap perkembangan psikososial intimasi atau isolation. Hubungan intim dengan sahabat mampu membantu individu mengenali dirinya dalam pembentukan jati diri. Untuk mendapatkan manfaat positif dalam menjalin persahabatan, perlu untuk membangun kualitas persahabatan yang baik. Nah, untuk proses adaptasi yang dilakukan ini, yang pertama ada translasi alat ukur, yaitu mentranslasi item. Yang kedua, hasil sintesis, yaitu hasil translasi ini, item ini digabungkan dari 2 orang translator yang sesuai dengan budaya Indonesia. Lalu yang ketiga ada hasil expert judgment, yaitu hasil item yang sudah ditranslasi oleh 2 translator, kemudian di expert judgment dengan orang yang ahli, yaitu oleh dosen. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Aci. Silakan Aci. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada proses persiapan dan pengambilan data, yang kedua validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir ada kendala dalam penelitian. Yang pertama ada proses persiapan dalam penelitian. Proses persiapan dalam penelitian ini yaitu awalnya peneliti memilih 3 skala yang berbeda. Namun, kemudian peneliti memutuskan untuk berfokus pada skala friendship quality sebagai alat ukur yang paling sesuai untuk penelitian. Setelah pemilihan skala, peneliti menjalankan proses translasi alat ukur dengan bantuan 2 translator, yaitu Iis Sandraningsi, seorang guru bahasa Inggris yang berpengalaman, dan juga Cynthia Baby, seorang translator terampil. Nah, hasil dari translasi dari kedua translator kemudian disintesis untuk menghasilkan alat ukur yang tepat dan akurat. Langkah berikutnya adalah peneliti melakukan expert judgment dengan bimbingan dari dosen pembimbing yang ahli, yaitu dosen kita Bu Nida Muti Anissa. Baik, selanjutnya ada proses pengambilan data dalam penelitian. Proses pengambilan data dalam penelitian ini dimulai dengan langkah awal, yaitu pembuatan Google Form oleh peneliti. Setelah Google Form selesai dibuat, peneliti memutuskan untuk menyebarkannya kepada target populasi, yaitu remaja usia 13-18 tahun. Peneliti dengan cermat menyebarkan link Google Form ke beberapa sekolah dengan latar belakang pendidikannya, yaitu SMP, SMA, SMK, dan juga MA. Nah, setelah berhasil mengumpulkan data dari responden, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil dari pengolahan data ini mencakup evaluasi validitas dan reliabilitas alat ukur yang digunakan. Di sini terdapat validitas. Peneliti menggunakan uji validitas yang berguna untuk mengetahui kevalidan alat ukur yang digunakan. Pengujian validitas yang digunakan adalah korelasi person. Signifikansi korelasi person yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut valid. Dan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka item pertanyaan tersebut tidak valid. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya adalah membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Untuk N-nya atau jumlah respondennya adalah 225 dengan distribusi signifikansi uji 2 arah sebesar 5% atau 0,05. Diketahui bahwa R tabel untuk N yaitu 225
adalah DV, yaitu dari 225 dikurangi 2, maka hasilnya 223. Dengan distribusi signifikansi 0,05, yaitu menjadi 0,1308. Berdasarkan hasil uji validitas skala friendship quality ini, memiliki 5 item yang gugur, yaitu item FQ7, FQ9, FQ13, FQ20, dan FQ22. Item ini dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai F hitung kurang dari R tabel, yaitu 0,1308. Selanjutnya ada reliabilitas. Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan keakuratan alat ukur. Alat ukur tersebut dikatakan memiliki reliabilitas baik ketika nilai Cronbach alpha-nya bernilai lebih dari 0,6. Nilai koefisien reliabilitas berada di antara nilai 0 hingga 1. Nilai reliabilitas yang semakin mendekati angka 1, maka alat ukur yang ada dikatakan sebagai reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa skala friendship quality ini memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,836. Angka Cronbach alpha tersebut lebih dari 0,6, sehingga skala ini pada penelitian ini dikatakan reliable. Baik, yang terakhir, terdapat kendala dalam penelitian. Salah satu kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam proses pengambilan data adalah ketidakmampuan untuk memastikan bahwa responden akan menjawab pertanyaan dengan jujur. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peneliti tidak dapat melakukan pemantauan langsung terhadap responden saat mereka mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner dalam bentuk Google Form, bukan dalam media kertas ini, membuat peneliti tidak memiliki kontrol fisik atas responden selama proses pengisian. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi berdampak pada hasil penelitian, di mana dari segi kevalidan item menjadi banyak item yang tidak valid. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.